Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ki Rafindra yang selama ini memang agak vakum. Nah sekarang saya akan berikan tutorial bagaimana menggunakan XOXBD2. Mari ada yang minta dari komentar, cuma satu orang sih, tapi tetap saya respon dari tukang komen ya. Cara bikin konten bagaimana koneksinya jika cuma pakai HP bang, soalnya nggak semua orang punya laptop termasuk saya, rakyat jelata gitu ya. Baik, untuk XOXBD2 ini ada yang namanya perlengkapan kabel TRRS. Jadi dari Soundcard ya, dari Soundcard itu ada kabel TRRS yang 3,5 masuk ke HP, yang masuk ke Soundcard, masuk ke colokan live langsung, itu kita masukkan ke situ. Colokannya lebih kecil ya, saya nggak tahu ukurannya, mungkin di bawah 3,5 ya. Kalau 3,5 itu pada umumnya gitu ya, jadi cuk kecil yang kita colokkan ke HP itu 3,5 kalau tidak salah. Dan itu sudah perlengkapan dari sana ya. Untuk garis-garisnya, maksudnya yang misalnya garis ini. Nah ini untuk garis-garisnya ini yang masuk ke HP itu sama masuk ke Soundcard itu 1, 2, 3, ada 3 garis, berarti ada 4 isian gitu ya. Ini seperti ini ya. Nanti dikasih 2, kelihatannya dikasih 2 sebagai kelengkapan untuk live streaming langsung. Dan saya sudah coba untuk live streaming langsung ke sini bisa. Kemudian kalau kalian pengen menambahkan pengen menambahkan musik, di situ ada menu musik in ya. Jadi musik in, kalau punya PC atau laptop, kalian bisa langsung menyetelnya dan suaranya bisa masuk gitu ya, secara otomatis masuk ke ini. Dan ini saya rekam semuanya menggunakan HP, kemudian Soundcard langsung saya colokkan tanpa proses editing, jadi suaranya seperti ini. Kemudian untuk penggunaan untuk XOXBD2 ini itu sudah dilengkapi dengan beberapa fitur echo ya. Echo-nya itu ada KTV, ada yang studio, ada yang pop, ada lecture, host, dan link live ya. Itu echo-nya. Coba kita akan dengarkan echo-nya ya. Ini ketika echo-nya mati seperti ini, itu gara-gara saya klik original. Kalau original saya klik lagi, maka dia akan muncul echo otomatis. Jadi kita nggak usah cari menu echo di mana gitu ya. Tinggal originalnya kita matikan, maka secara otomatis akan berubah menjadi echo gitu ya. Untuk original posisinya di kanan bawah, Cek, ini adalah echo KTF. KTV ya, KTF. Untuk ekornya bisa kita kurangi. Tes, ini bisa habis. Cek, ini pertengahan, jadi ada suara sedikit-sedikit. Ini sapolke, tes. Nah ini untuk echo KTV. Kalian nanti bisa sesuka hati ya. Kemudian untuk pindah ke selanjutnya, kita klik aja di kiri atas, ada tulisan reverb. Pop di sini, pop ini pol untuk echo
Sebentar ada suara ini karena terbuka. Pop, pop. Ini pol. Kalau ini di tengah. Ini di tengah. Ini pol. Sekarang kita coba lagi, langsung di tengah posisinya studio. Kita pencet reverb lagi, akan pindah studio. Kemudian link live. Oh maaf tadi ya, ini link live ya. Host ini. Lecture. Dosen ya. KTV paling panjang ya. KTV ini di tengah semua. KTV, pop, studio, link live, host, lecture. Nah, di posisi manapun reverbnya, ketika kita klik original, maka akan kembali menjadi tanpa echo sama sekali. Ini lebih cepat daripada yang XOX KS108. Karena juga harganya lebih mahal, mungkin 2 kali lipat ya. Nah sekarang, kita pakai original aja ya. Untuk potensio yang bagian kiri, kalau mungkin di HP saya, tangan saya salah ya mohon maaf. Untuk potensio yang pokoknya bagian kiri lah ya. Dari hadapan Anda itu, bagian kiri dari hadapan Anda, itu tadi ada panjang pendeknya ekor reverbnya, ekornya itu T12 gitu ya. Kemudian mic tune-nya. Mic tune itu hanya ketika kita menggunakan yang paling pol itu treble-nya kelihatan gitu ya. Jadi bass-nya masih kelihatan, treble-nya masih kelihatan. Diatur sedemikian rupa pas gitu. Kalau di XOX manual yang masih KS108 itu kita bisa menentukan bassnya berapa, treble-nya berapa. Jadi kalian bisa mengatur. Kalau di sini langsung diatur otomatis, jadi lebih memudahkan. Kemudian untuk mic volume ya. Ini mic volume saya buka 1/4. Kita buka setengah. Ini setengah. Kemudian kita buka agak pol. Jadi agak peka lagi ya. Jadi mungkin motor yang jauh itu sudah masuk ke sini suaranya. Tes. Ini pol. Jadi dengan jarak sekian pol ya. Cuma saya biasanya menggunakan kurang dari 1 ya, biar suara yang ada di samping-samping, di sekeliling itu tidak kelihatan. Coba ini saya nyalakan kipas. Nah, kipasnya. Kalau kita naikkan lagi, suara kipas masuk gitu ya. Jadi ini kita bisa kontrol dan kita bisa agak mendekat dengan mikrofon ya. Ini mikrofon yang saya gunakan Actron, masuk ke kondensor pakai Phantom Power. Nah untuk 48V powernya kita nyalakan, gitu doang. Kalau tidak dinyalakan ini nggak hidup. Kalau bagaimana kalau menggunakan mic biasa, maka tanpa menggunakan Phantom Power sudah bisa ya. Misalnya mic kabel itu, mic biasa itu, maksud saya bukan mic kondensor seperti ini yang butuh phantom power, mic dynamic gitu ya, itu langsung bisa colok dan digunakan ya. Bisa menggunakan colokan kecil ke mic besar ya, colokan kecil ke mic besar. Kebetulan saya tadi tidak membawa contohnya ya. Pokoknya yang mic
3,5 tadi, colokan 3,5 masuk ke mic dynamic bisa. Karena di sini colokannya memang 3,5 semua. Kecuali untuk yang Phantom Power itu ada sambungan mic-nya ya. Jadi ada semacam adaptornya gitu, disambungkan gitu. Baik, apalagi yang perlu? Oh ya, untuk tombol untuk knob bagian kanan ada potensio itu. Ada live volume, musik volume, dan HP volume. Semua saya sudah coba. Untuk live volume itu ketika kita sedang melakukan live langsung itu ya volume kita bisa atur, musik dan suaranya bisa kita atur. Kemudian untuk musik volume kita bisa mengurangi musiknya, suara musik. Kemudian kita suara ini aslinya itu lebih besar, lebih gede gitu ya. Nanti untuk mengeluarkan bareng kita menggunakan musik live-nya, live volumenya. Kemudian yang di samping ada HP volume. HP volume itu kita bisa dengarkan melalui untuk HP ya, HP volume ini ya. Dengarkan HP, di sini ada colokan HP. Nah di situ kita bisa menaikkan volume dan menurunkan volumenya. Nah ketika kalian membuat apa itu recording di mungkin Audacity di PC atau di laptop, yaitu kalian pasti akan menaikkan namanya volume ini ya, volume HP. Itu hanya sekedar untuk mendengarkan. Yang dinaikkan lagi adalah volume live ini yang nantinya akan terekam secara keseluruhan di Audacity. Pokoknya dicoba-coba aja. Kemudian kalau pengen seperti penyiar radio, ketika kita diam, musiknya pelan, bahkan tipis-tipis gitu ya. Itu nanti kita menggunakan reverb tadi yang link live ya. Jadi kalau kita menggunakan reverb link live, maka secara otomatis ketika kita kita misalnya berbicara gitu ya, itu musiknya akan pelan. Ketika kita berhenti berbicara, maka musiknya akan keluar lagi gitu ya. Jadi fitur ini tidak ada di XOX KS108. Kalau di XOX BD2 ini lumayan lengkap fiturnya. Dan ini kalau kita gunakan bisa live berempat kalau tidak salah ya. Satu menggunakan mic kondensor Phantom Power, dua menggunakan dua mic dynamic atau kondensor yang support langsung. Jadi tanpa Phantom Power bisa. Ada satu yang ada di headset ini ya. Mic headset, kita coba mic headsetnya. Tes. Sebentar ya. Cek. Halo 1, 2, 3. Nah ini kita menggunakan mic headset. Tes 1, 2, 3. Kalau kita pakai cek. Nah ini saya menggunakan apa ini ya, DJ300. Mic apa merek? Saya lupa masalahnya. Nanti komen aja yang pengen tahu mic ini. Mic kondensor ini lumayan peka gitu ya. Dibuat untuk konten enak kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ummi thumma al-ummi hadi akhir yawfa umri حبي من أو الحياة
هم همين. Pakai studio. Ini mix studio. اللي كتر خير هذا أخرى بذنبي وعيش فيه. Tes. Halo. Cek. Halo. Coba. Kemudian ada satu lagi. Mungkin bagi saya kurang saya gunakan. Karena ini ada tulisan apa ya? Ada ini ya, voice changing ya, merubah suara. Female monster body, kemudian robot, kemudian baby, kemudian slide, kemudian male. Nah, untuk mematikan itu klik 2 kali, nanti akan kelip-kelip. kelip, Kita kembali ke original. Kita pakai reverb ya. Jadi untuk mengembalikan itu bukan dipencet voice chargingnya 2 kali, tapi langsung dipencet ke reverb. Nanti kalau pengen menggunakan ini tinggal pencet original kalau tanpa echo. Kalau pakai echo kita pencet original lagi. Untuk mute music ada, mute mic maksud saya, mute mic di kanan, di kiri bagian bawah. Tes, mati semua. Oke. Baik, itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Nah, untuk XPD2 ini beberapa orang katanya tidak usah ada arus ya. Tapi untuk ini saya tetap menggunakan arus adaptor ya. Tapi kita menggunakan cas HP sudah bisa. Cas HP atau langsung kita colok ke PC atau ke laptop menggunakan USB itu udah bisa. Jadi kecil banget untuk arus masuk yang butuh apa ya? Butuh istilahnya asupan asupan listrik masuk. Jadi kita menggunakan ini sudah bisa. Kalau sudah dicolok lama, mungkin tanpa menggunakan itu bisa, tapi hanya penyimpanannya sebentar doang. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman kita yang telah meminta tukang komen ya 7 hari yang lalu, dan saya baru bisa membuatkan videonya. Dan silakan siapa saja yang pengen dibuatkan tutorial apapun, wong ini channelnya campur-campur, saya usahakan untuk membuatnya ya. Terima kasih. Ini perbedaan mic kondensor yang di sini dengan mic yang ada di sini ya, mungkin di telinga kalian akan lebih cocok yang ini menurut saya ya. Tapi nggak tahu, ada yang lebih cocok ini ya, nggak apa-apa ya. Silahkan boleh kisruh komentar boleh kisruh di kolom komentar. Oke, ini suara dari luar masuk. Baik, kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and comment ya.